Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nurmita dari Prodi Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah teknologi jaringan nirkabel yaitu CDMA atau Code Division Multiple Access. Yang pertama yaitu sejarah CDMA. CDMA adalah sebuah bentuk pemultiplexan dan sebuah metode akses secara bersama yang membagi kanal atau frekuensi, tetapi dengan cara mengkodekan data dengan sebuah kode khusus yang diasosiasikan dengan tiap kanal yang ada dan menggunakan sifat-sifat interferensi konstruktif dari kode-kode khusus itu untuk melakukan pemultiplexan. CDMA pertama kali digunakan oleh kalangan militer Amerika Serikat dalam sebuah komunikasi radio. Kemudian pada tahun 1990 diberikan kepada Qualcomm Inc. dan dijadikan sebagai standar seluler digital di Amerika Serikat sejak tahun 1993. Oleh karena itu, tidak heran jika teknologi ini sangat aman karena tidak dapat digandakan atau dikloning. Nah, kemudian pada tahun 1994, perusahaan Qualcomm bersama perusahaan terkemuka yaitu Sonico.ltd mendirikan sebuah perusahaan joint venture dengan nama Qualcomm Personal Electronics atau QVE untuk mengembangkan dan memproduksi handphone berbasis teknologi CDMA. Oke, yang kedua yaitu komponen sistem pada jaringan CDMA. Baik, komponen pertama pada sistem CDMA adalah Mobile Telephone Exchange atau MTX, berfungsi sebagai pengolahan panggilan untuk AMVTS atau TDMA atau CDVD atau CDMA Cellular System. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang telah saya lingkari, itu adalah DMS MTX pada sistem CDMA. Yang kedua yaitu Base Station Manager atau BSM, memberikan Graphical User Interface atau GUI untuk operasi, administrasi, dan pemeliharaan NSG, BTS, dan dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu Base Station Controller atau BSC, menyediakan data routing, voice coding, dan fungsi handoff. Oke, lingkaran di atas adalah gambar dari BSC atau Base Station Controller. Selanjutnya ada BTS atau Base Transceiver Station, merupakan alat atau device yang mengatur alur komunikasi di suatu luasan tertentu serta menyediakan link RF ke pelanggan. Nah, bisa dilihat pada lingkaran di atas ya, itu adalah gambaran dari BTS atau Base Transceiver Station. Selanjutnya adalah kelebihan dari sistem CDMA. Baik, yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan komunikasi data dan suara tanpa kabel. Yang kedua, memiliki kapasitas kanal yang lebih tinggi untuk mengatasi lebih banyak panggilan yang simultan per channel dibandingkan sistem lainnya. Yang ketiga yaitu call security atau keamanan pada CDMA sangat baik sehingga tidak mudah disadap. Yang keempat yaitu salah satu karakteristik CDMA adalah control power, sebuah usaha untuk memperbesar kapasitas panggilan. Yang terakhir yaitu biayanya relatif hemat karena perhitungannya dilakukan secara real time, yakni pulsa dihitung per detik tanpa pembulatan. Selanjutnya adalah kekurangan dari CDMA. Yang pertama yaitu pada CDMA area cakupannya lebih terbatas jika dibandingkan dengan GSM, sehingga pengguna dengan mobilitas tinggi sering mengalami kesulitan. Yang kedua adalah para pengguna CDMA paling mengeluhkan bila terjadinya sebuah roaming, dan inilah yang menjadi penyebab utama lebih banyak yang memilih GSM karena bebas roaming.
Nah, selain itu juga ada masalah optimasi cakupan, karena cakupan CDMA dapat mengembang dan menciut. Gejala ini dikenal dengan istilah breathing. Nah, itu tadilah kelebihan dan kekurangan CDMA. Buat teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.